Silakan, ada yang mau nanya? Baca mushaf ketika sholat bagaimana Ustadz? Lebih baik tidak dilakukan, karena kata Syekh Utsaimin itu akan mengakibatkan gerakan di luar sholat. Walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi hanya dalam sholat sunnah saja, tidak dalam sholat wajib. Berdasarkan riwayat Aisyah, bahwa Aisyah kalau bulan Ramadan diimami oleh hamba sahayanya yang laki-laki dan dia sambil membaca dalam mushaf. Iya, Allahu a'lam. Dan athar itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Kalau kita mengingatkan teman, tapi yang nggak mau mendengar, itu termasuk sayang apa enggak? Ya kitanya sayang sama dia karena kita sudah ngingetin. Kalau dianya nggak mau dengar, berarti dia tidak sayang sama dirinya sendiri. Kalau dia sayang sama dirinya sendiri, dia akan selamatkan dirinya dari api neraka. Ya tidak. Makanya orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya tidak sayang kepada dirinya. Sebab kalau dia sayang kepada dirinya, dia akan selamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus didahulukan? Menuntut ilmu atau menjaga orang tua yang sedang sakit? Ya. Kalau bisa gabungkan. Sambil menuntut ilmu ada waktu, kemudian kita menjaga orang tua yang sakit. Kalau ternyata orang tua kita butuh, kita terus pada setiap waktunya, yang sudah orang tua dulu deh. Insya Allah doa orang tua itu mustajab. Iya, betul. Di Madinah ada syekh, namanya Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau sekarang ini sudah diangkat jadi ulama lajnah daimah, hayat kibar ulama. Beliau pengajar di kota Madinah. Waktu saya masih kuliah di sana itu beliau sudah umur 40 lebih dan belum nikah. Ketika ditanya, Syekh, umur antum sudah mulai senja, kok belum nikah-nikah? Apa kata Syekh? Saya sibuk berbakti kepada orang tua saya. Karena ibu saya tidak ada yang menemani kecuali saya. Saya khawatir kalau saya menikah, saya tersibukkan dari ibu saya. Tapi subhanallah Pak, keberkahannya itu luar biasa Pak. Beliau kalau ngejawab pertanyaan tuh kayak air. Menyebutkan ikhtilaf para ulama, dalil dan yang lainnya. Masya Allah. Sampai majelisnya di kota Madinah itu paling ramai Pak. Beliau itu. Iya. Karena baktinya kepada orang tua luar biasa sekali. Saya mencoba hijrah dengan menerapkan aspek keislaman dan ingin mendapatkan teman yang bersama dalam ketaatan. Terus bagaimana bisa mendapatkan teman seperti itu Ustadz? Kalau antum ingin mendapatkan teman yang bisa bersama dalam ketaatan, hadir di majlis taklim. Karena di majlis taklim itulah berkumpul orang-orang yang soleh. Nah di situ antum akan melihat mana yang cocok dengan antum, yang tidak cocok. Mana yang akhlaknya baik dan antum cocok merasa kepada dia. Tapi kalau antum jauh dari majelis ilmu, bagaimana antum akan mendapatkan teman yang soleh? Makanya majelis ilmu itu Masya Allah, ya majelis yang dihadiri oleh orang-orang yang solehin insya Allah, yang menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat insya Allah. Saya berdoa baik dalam doa dzikir pagi dan sore, tapi tidak khusyuk, kadang pikiran kemana-mana. Apakah doa saya diterima? Enggak. Maksudnya Pak, hati lalai itu salah satu sebab doa kita tidak diijabah. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi begitu, Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, pikirannya kemana? Ke kantor, ke pasar, entah kemana.
gimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau kita ingin dikabulkan doa kita, fokuslah dalam doa, hadir hati kita, betul-betul memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu insya Allah diijabah. Ya. Apakah ada ghibah syar'i, Ustadz? Ketahuilah ya akhi, ghibah pada asalnya haram. Namun kata Imam Nawawi diperbolehkan dalam 6 keadaan. Secara ringkas, ghibah boleh kalau maslahatnya jauh lebih besar. Contoh, menggibah ahli bid'ah. Karena bahaya bid'ahnya bisa merusak banyak pemikiran kaum muslimin. Dan dia memang menyebarkan kebid'ahannya. Maka kita boleh gibah sebatas kesalahan yang dia jatuh saja, nggak boleh lebih. Yang salah itu kalau dia menggibahnya sampai kemana? Ke anaknya, ke istrinya, sifatnya. Ini salah berlebihan, haram. Tapi kalau kita menyebutkan sebatas kesesatan dia supaya orang hati-hati dari dia, nggak masalah. Ya. Itu perkara yang memang diajarkan oleh syariat. Makanya lihat, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusi umat Islam. Para ulama juga menyebutkan terkadang nama. Ini dia, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi menulis sebuah buku judulnya begini, Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi ad-Dal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi yang sesat. Judul bukunya begitu Pak, dan itu sudah dicetak sampai sekarang ada bukunya. Imam Ad-Darimi ini hidup pada abad ke-4 Hijriah sekitar itu, atau ke-5 Hijriah. Bantahannya seperti itu. Demikian pula para ulama dari zaman ke zaman. Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana boleh nggak ngaji ke Husain Al-Qarabisi? Husain Al-Qarabisi ini Pak, orator. Kalau ceramah, orang bikin nangis semua sudah. Ceramahnya itu menyentuh banget. Suatu ketika Imam Ahmad ingin mendengarkan ceramahnya dia, karena penasaran. Maka beliau pun mendengar di balik hijab, tidak ada yang tahu, supaya tidak ada yang terpengaruh. Imam Ahmad pun nangis. Apa kata Imam Ahmad? La ta'khudhu an, jangan ambil ilmu dari dia. Apa kesalahan Husain Al-Qarabisi? Karena dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, seorang hadis yang luar biasa keilmuannya Pak. Sampai-sampai beliau itu disebutkan sekaliber dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi para ulama membicarakan dan menikam dia karena dia membolehkan memberontak kepada penguasa yang muslim yang sah. Gara-gara pemikirannya ini, para ulama mentahdzir jangan ambil ilmu dari dia. Jadi sebetulnya ini sunnah para ulama terdahulu. Tapi ingat Pak, jangan serampangan, jangan sembarangan. Yang salah itu kalau kita sembarangan dan serampangan. Ya, mentahdzir atau menggibahi, ternyata yang digibahi tidak seperti yang kita sangka karena kita tidak ada tabayun. Kita tidak ada munasoha. Zaman sekarang kan begitu, tidak ada istilah tabayun. Padahal untuk tabayun bisa, tinggal telepon, tinggal nanya kepada orang-orang yang siqat, teman akrabnya, teman dekatnya dan yang lainnya. Ya tidak ada istilah seperti itu. Ya. Apa sih makna surat Hud 15 dan 16? Surat Hud ayat 15 16 di mana Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa
yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Lihat, orang yang menginginkan dari amal solehnya dunia, maka di akhirat kata Allah dia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Hati-hati mas. Antum sholat duha niat utamanya supaya rezekinya lancar. Iya. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair berkata, kalau ada orang yang haji niatnya dua, niat karena Allah dan niat bukan karena Allah, karena dunia, maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan itu karena Allahnya, dapat pahala. Kalau paling dominan apa? Karena dunianya, dapat dosa. Dan kalau seimbang 50-50, tasaqata, saling berguguran, 0. Hati-hati mas. Ustaz, bukannya Rasulullah SAW membolehkan kita mengharapkan dunia dari ibadah? Contohnya hadis, man arada an yunassa' lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kan Rasulullah mengatakan siapa yang ingin apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Kalau antum silaturahim 100% hanya mengharapkan ridho Allah semata dan tidak mengharapkan dua tadi, kira-kira antum dikasih nggak dua tadi? Hah? Antum silaturahim, niat antum 100% karena Allah dan tidak mengharapkan dua tadi, dikasih nggak dua tadi? Pasti. Berarti tanpa diniatkan tetap dikasih kan? Itu namanya janji. Kewajiban kita mengikhlaskan, tanggung jawab Allah merealisasikan janjinya, selesai. Kalau kita berkata begini, saya kalau nggak meniatkan gitu takut Allah nggak ngasih, suzon antum sama Allah. Suzon antum sama Allah. Maka kalau antum silaturahim lillahi ta'ala 100%, Allah kasih dua perkara tadi. Tapi kalau ternyata tujuan terbesar antum dunianya bukan karena Allahnya, pertama nggak dapat pahala, yang kedua belum tentu dikasih. Rasulullah bersabda, man kanat hammuhud dunya, siapa keinginan terbesarnya dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainai, Allah jadikan kefakiran di matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatangi kecuali yang dituliskan saja untuknya. Lihat tuh. Wa man kanat hammul akhirah, sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah jadikan hatinya kaya raya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Nah ini, akhi. Apakah termasuk adab ketika masuk perkuburan melepas sendal? Kan Rasulullah yang nganjurin. Ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat masuk perkuburan pakai sendal, apa kata Rasulullah? Ya sahibas sibtiyain, al-kisibtiyaik, apa sih? Sibtiyain, ya. Sibtiyah itu. Wahai pemilik sendal sibtiyah, buang itu sendalmu itu. Namun kata para ulama itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada apa? Wajib dengan pendapat jumhur. Boleh dipakai sendal kalau ada misalnya jeblok tanahnya, ya sehingga akhirnya kita kesulitan, maka nggak apa-apa. Tapi sunnahnya buka sendal. Jangan masuk sendal dalam keadaan masuk sendal lagi. Masuk kuburan dalam keadaan pakai sendal.
Bagaimana cara istiqomah ketika kita pulang kampung, Ustaz? Karena di kampung tidak ada teman yang soleh, Ustaz. Nikah, biar punya teman soleha. Ya kan? Kalau antum sudah mampu untuk menikah, nikah aja, biar punya teman. Belum mampu, Ustaz, ya udah. Kalau belum mampu pulang kampung, antum kan bisa dengerin kajian melalui apa? Radio, komputer, streaming. Zaman sekarang itu Masya Allah dipermudah semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan antum selama di kampung masih bisa berhubungan dengan teman-teman di grup WhatsApp. Iya kan? Iya. Walaupun antum berada di kampung, hati antum tetap ada di kota. Kenapa? Tiap hari WhatsAppan terus sama teman. Alhamdulillah masih bisa bergaul dengan teman yang saleh. Ya. Nah, kalau memang ternyata kalau kita pulang kampung menyebabkan kita tidak bisa istiqomah, mendingan jangan pulang kampung dulu. Kalau khawatir. Tapi kalau memang kita tidak khawatir, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di kampung karena orang tua, iya wajib antum pulang untuk berbakti kepada orang tua antum. Boleh nggak mendengarkan murotal sambil nyetir? Kalau memang kita nyetir dan bisa kita mendengarkan, bagus. Ya, tapi gara-gara nyetir antum jadi, gara-gara dengerin itu antum jadi tabrakan, nggak boleh. Ya, sambil bekerja. Apa kira-kira bisa bekerja antum sambil menyimak Al-Quran? Nggak bisa apa? Bekerja itu butuh kesungguhan. Dan Rasulullah bersabda apa? Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja, dia sungguh-sungguh bekerja. Jadi kalau antum sedang dalam pekerjaan, udah sungguh-sungguh bekerja, itu amalan yang paling utama buat antum. Ya, itu amalan yang paling utama. Ustaz, baca Quran yang kayak gimana yang obat galau? Ya sambil dipahami lah. Insya Allah kalau sambil dipahami kita galaunya hilang. Ya. Bagaimana hukum menepuk punggung untuk bermakmum kepada orang lain? Makanya sejajar mas, kalau dua orang tuh gak usah tepuk-tepukan. Kalau ada orang sholat kan sunahnya kalau dua orang apa? Sejajar. Ya, kalau sejajar nggak usah ditepuk juga udah ketahuan jadi imam. Ya. Apakah bisa dikatakan orang yang non muslim karena dilahirkan ya dalam keadaan bukan Islam, dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mau tanya, orang ini ketika sudah balik dan besar, sudah sampai kepada dia dakwah Islam apa belum? Pertanyaannya itu. Kalau ada orang terlahir di atas agama selain Islam, lalu ia wafat dalam keadaan belum balik, maka anak-anak kecil orang-orang musyrikin pendapat yang rajih masuk surga. Dia menjadi pelayan-pelayan surga. Tapi kalau dia sudah balik, kita tanya lagi, sudah sampai belum kepada dia dakwah Islam? Kalau belum sampai kepada dia dakwah Islam, maka di hari kiamat itu termasuk orang-orang yang akan mengemukakan udurnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, arba'atun yudli bihujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Siapa 4 orang itu? Yang pertama orang yang tua, renta dan pikun. Yang kedua orang yang buta dan tuli. Yang ketiga orang yang idiot. Yang keempat orang yang belum sampai kepadanya apa? Rasul, pemberi peringatan.
Maka orang yang tua dan renta berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'an." Ya Allah, Islam datang dalam keadaan aku sudah tidak paham apa-apa. Orang yang buta dan tuli akan berkata, "Ya Allah, Islam datang dalam keadaan aku tidak bisa melihat, tidak bisa dengar." Orang yang idiot berkata, "Ya Allah, Islam datang kepada saya dalam keadaan wasibyan yakdhifunani bil ba'ar." Sementara anak-anak kecil saja ngelempari saya dengan tai onta. Dan orang yang belum datang kepadanya Rasul berkata, "Ya Rabb, lam ya'tini rasuluk." Belum datang Rasul kepadaku, belum datang pemberi peringatan. Maka kata Rasulullah apa? Empat orang ini akan diuji oleh Allah pada hari kiamat. Tutup mas. Kalau menguap, tutup. Sebab kata Rasulullah, kalau antum menguap, setan akan mentertawakan antum. Mendingan mana? Ditertawakan setan apa tertawain monyet? Sampai mana tadi kita? 4 orang ini akan dipanggil oleh Allah. Lalu Allah mengambil perjanjian dari 4 orang ini agar mereka mau taat kepada Allah. Lalu mereka pun memberikan perjanjiannya bahwa mereka akan taat kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, nyalakan api." Kemudian Allah memerintahkan 4 orang ini untuk masuk ke dalam api. Siapa yang taat masuk surga. Siapa yang enggak taat diseret ke dalam neraka. Tapi apakah kekal? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas Allah tidak mungkin zolim kepada hambanya, Pak. Tidak mungkin zolim kepada hambanya. Allah itu Maha adil, Maha sayang kepada hambanya. Tolong sampaikan nasihat untuk istri anak Ustadz supaya lebih bakti sama orang tua saya, karena itu kebahagiaan saya. Ya, wahai istri, di antara tanda wanita solehat itu membantu suaminya untuk menaati dan berbakti kepada orang tua. Kamu harus paham dan sadar, wahai istri, bahwasannya kewajiban suami kepada orang tuanya lebih besar daripada kepada kamu. Maka jangan sampai gara-gara kamu suamimu masuk neraka karena nggak berbakti kepada orang tuanya, gara-gara kamu. Iya. Dan saya nasihati suaminya, kamu juga hai suami harus tegas depan istri. Jangan letoy. Masa sama istri letoy? Istrinya ngelarang, ya mah, ya. Apaan lo? Di depan petantang petenteng kayak singa, depan istri kayak kucing. Jangan begitu. Tegas kamu di depan istri kamu, bilang ke istri mah. Tahu enggak? Dalam Islam, suami itu harus lebih berat kepada orang tua. Saya tidak akan menzolimi kamu, tenang aja. Tapi tolong bantu saya berbakti kepada orang tua. Bawakan dalilnya, hujahnya, perkataan ulamanya. Kalau nggak mau dengar juga, masih banyak yang lain. Maksudnya kawin lagi. Apakah salat 5 waktu yang ditinggalkan pada waktu dulu wajib diganti seperti halnya puasa? Ini ditinggalkannya karena apa? Sengaja atau uzur? Kalau dia tinggalkan karena ada uzur, ijma seluruh ulama wajib qadha. Tapi kalau dia tinggalkan karena sengaja, malas, ini ikhtilaf para ulama apakah dia wajib mengqadha atau tidak. Jumhur mengatakan wajib qadha. Kenapa? Dikiaskan sebagai kiasul aula. Artinya orang yang punya uzur aja wajib qadha, apalagi yang nggak punya
udzur. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha. Karena apa? Tidak ada dalil. Karena yang ada dalil itu hanya untuk orang yang punya uzur. Sedangkan tidak bisa dikiaskan antara orang yang punya uzur dengan yang tidak punya uzur. Kemudian yang kedua, kalau diqadha, kira-kira tertutup apa tidak? Enggak tertutup, Pak, percuma. Karena dia tinggalkannya karena apa? Sengaja. Kalaulah dengan sebatas diqadha jadi tertutup, orang akan menganggap remeh, gampang nanti saya qadha aja. Makanya yang rajih tidak ada qadha buat dia karena tidak akan menutup kewajiban dia ada taubatun nasuha. Dan itu pendapat yang saya kuatkan, wallahu a'lam. Bagaimana cara memupuk rasa yakin bahwa Allah akan memberi yang lebih baik bagi kita di saat kita mau hijrah meninggalkan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah? Pertama, ya, yakinlah Allah tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Pasti janji Allah akan apa? Tepati. Yang kedua, lihat orang-orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram, kemudian usaha dan berhasil. Lihat sama antum. Banyak yang kalau kita banding-bandingkan, Pak, yang meninggalkan pekerjaan haram, usaha nggak berhasil, dengan yang usaha berhasil lebih banyak berhasilnya. Cuman yang ditakut-takutin oleh setan melihat yang nggak berhasilnya, dan itu adalah godaan setan. Karena Allah mengatakan apa? Innama yukhawwifu subhanallah, dalam surat Al-Imran, innama yukhawwifu syaitanu awliya'ah. Sesungguhnya setan itu hanyalah menakut-nakuti wali-walinya. Kata Syekh Salim, di antara cara setan menggoda manusia itu dengan takhwif, menakut-nakuti. Mau hijrah, takut. Nanti kalau saya tinggalkan, makan apa saya? Nanti saya rezekinya dari mana? Kata Syekh Saleh Fauzan, ini syirik kecil. Kenapa? Karena ini orang seakan-akan kurang yakin bahwa yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, teman-teman kita yang keluar dari pekerjaan haram. Alhamdulillah, usaha. Memang di awal-awal susah dulu, betul. Sebagai ujian. Di awal-awal bisnis dia susah, gagal lagi, tapi dia berusaha sampai berhasil. Alhamdulillah, dan itu jumlahnya banyak, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau antum sharing sama orang-orang seperti itu, gimana sih kok kamu bisa berhasil setelah kamu keluar dari pekerjaan yang haram? Alhamdulillah. Kalau dia cerita itu jadi pelipur lara antum, menguatkan hati insya Allah, ya, biiznillah. Contoh mereka kok bisa kuat, saya nggak bisa. Ya. Ustadz, saya ingin hijrah tapi hobi saya dan bakat saya bermusik, gimana ya? Pak, hobi yang itu memang tidak sesuai dengan syariat jangan dipupuk. Ya. Bapak hobi dan bakatnya di musik, Bapak belum menggali aja bakat Bapak yang lain apa? Kalau kita sudah tahu dan dalilnya sangat jelas, hujah dan ijma ulama semua sepakat bahwa musik itu apa? Haram. Maka tidak ada alasan untuk kita katakan ini bakat saya, nggak boleh. Ini hobi saya, nggak boleh. Ganti dengan yang lainnya, insya Allah dapat, bisa. Saya punya teman, dia sekolah teknik, sekarang usahanya apa? Usahanya jualan obat, farmasi. Nggak nyambung kan? Ya. Saya punya teman sekolahnya di perikanan, sekarang malah jadi petani sawit. Nggak nyambung juga. Tapi bisa dia jalani. Bisa. Jadi kalau Anda berkata, saya nggak bisa kecuali ini, bohong.
Kalau antum geluti bisa insya Allah. Ya. Asal ada keinginan yang kuat saja insya Allah. Biiznillah. Banyak Pak. Saya punya teman yang dia sekolah lulusan tentang ini, akuntansi. Kerjaannya sekarang apa? Reparasi kulkas. Akuntansi kulkas, jauh banget. Tapi bisa dia. Ajib kan? Ya. Masya Allah ya akal Islam, azani Allah wa ya. Nah, jadi sebetulnya kita jangan terlalu berpikir sempit. Dunia itu nggak sesempit daun kelor, Mas. Walaupun daun kelor katanya sayurnya enak di sini. Iya nggak? Iya. Dunia itu luas sekali ya, akhi. Luas.